Baik, sekarang kita masuk ke ekologinya. Pandangannya masyarakat Jawa terhadap alam. Ini di catatan saya ada beberapa pandangan. Ini yang nanti menjadi dasar perilaku ekologisnya masyarakat Jawa. Yang pertama, seperti saya bilang tadi, masyarakat Jawa itu memposisikan manusia dengan alam semesta sekelilingnya sebagai mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos itu diri kecil, dunia kecil, makrokosmos itu dunia besar di sekeliling kita. Tadi saya bilang, dalam mikrokosmos ada makrokosmos. Dalam diri kecil atau manusia ada alam semesta. Karena unsur-unsur alam ada dalam diri kita. Nah, sebaliknya manusia juga bagian dari makrokosmos. Manusia bagian dari makrokosmos itu berarti kita harus sadar posisi kita sebagai bagian dari alam semesta. Ini lagi-lagi untuk mudahnya kita bandingkan dengan barat modern yang lebih suka memposisikan manusia itu di atas alam. Yang punya power lebih, menjadi penguasa, yang punya hak untuk melakukan apapun kepada alam. Nah, itu berarti melupakan aspek bahwa kita ini bagian dari mikrokosmos. Nah, dari situ nanti muncul pula pandangan kalau direnungi secara mendalam, mikrokosmos itu membutuhkan makrokosmos. Dan sebaliknya, berarti kalau sebaliknya makrokosmos juga memerlukan mikrokosmos. Ini sebenarnya memikirnya tidak harus rumit. Mikrokosmos membutuhkan makrokosmos itu, manusia membutuhkan alam semesta. Ya, karena manusia dalam hidupnya itu butuh hal-hal sebagai penopang hidupnya yang berasal dari alam semesta. Makanan kita, minuman kita, dan banyak hal lain kebutuhan hidup kita, sandang, pangan, papan, itu diperoleh dari lingkungan sekeliling kita. Silahkan teman-teman mencari, merenung sendiri, kebutuhan hidup kita ini apa sih? Nanti pada akhirnya ketemu ternyata semuanya disediakan oleh alam di sekeliling kita. Jadi rasanya kok tidak pantas kita itu zalim, kita itu merusak pada alam sekeliling yang ini sudah berbaik hati, memberikan segala yang kita butuhkan. Jadi mikrokosmos membutuhkan makrokosmos. Makrokosmos juga sampai level tertentu memerlukan mikrokosmos. Bagaimanapun kalau dalam kehidupan di dunia, apalagi dalam Islam, kita kan punya pandangan manusia itu khalifatullah. Khalifah itu berarti yang punya amanat untuk menata, menertibkan, siapa tahu ada penyimpangan-penyimpangan, pengerusakan dan kerusakan alam, entah sengaja entah tidak sengaja terjadi, itu butuh turun tangannya manusia. Jadi alam sekeliling kita itu butuh dipimpin oleh manusia. Ini pandangan makrokosmos membutuhkan mikrokosmos, memerlukan dalam banyak aspek intervensi manusia sebagai yang punya kesadaran, yang punya akal budi. Jadi pada akhirnya saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan, manusia tidak boleh zalim. Harus saling menghormati, saling mendukung.
Apalagi dua-duanya punya kesamaan. Kesamaannya apa? Makrokosmos dan mikrokosmos semuanya bersumber menuju di dalam dan diliputi oleh Tuhan. Kita dan alam ini sumbernya dari Tuhan, nanti semuanya kembali kepada Tuhan, sekarang semuanya berada dalam naungan Tuhan dan diliputi oleh ketuhanan. Wallahu bikulli syai'im muhit. Jadi inilah pandangannya masyarakat Jawa terhadap alam. Jadi alam itu sebagai makrokosmos sangat kita butuhkan, sebagaimana alam juga membutuhkan kehadiran kita. Kita dan alam ini sama-sama saling membutuhkan. Inilah nanti yang jadi dasar penghormatan, penghargaan kepada alam semesta. Ini pandangan masyarakat Jawa yang pertama terhadap alam. Yang kedua, kalau itu mungkin sudah maklum ya, bagaimana hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Yang kedua, ini coba kita lihat. Kalau ini agak religius, ini persis seperti yang ditawarkan oleh Syed Hussein Nasr dalam Ekosofi minggu lalu. Itu sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat Jawa. Yaitu apa? Alam diposisikan sebagai sesuatu yang sakral. Sakral itu sacred kalau bahasa Inggrisnya, biasanya kalau bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai sesuatu yang suci. Suci itu mudahnya adalah kita jangan sembarangan terhadap apa yang disakralkan. Ada kode etiknya tersendiri tentang sesuatu yang kita sakralkan. Tidak boleh kita seenak kita sendiri, tidak boleh kita suka-suka kita sendiri di hadapan yang kita anggap sebagai sakral. Ya mudahnya kalau teman-teman misalnya mau ke masjid itu, biasanya ada tulisan suci itu, batas suci. Begitu ada tulisan batas suci itu kan kita tidak boleh sembarangan lagi. Sandalnya harus dilepas, ya kan? Tidak boleh kelakuannya tidak terkontrol di masjid loh, tidak boleh macam-macam loh, kan begitu. Itu berarti apa? Masjid adalah ruang yang kita sakralkan. Tidak boleh dimacem-macemi. Nah, orang Jawa juga begitu, memposisikan alam sebagai yang sakral. Bahkan Jawa kuno, Jawa lama, termasuk nanti dengan Jawa-Jawa sebelum hadirnya Islam itu kan, bahkan semua benda alam yang di langit maupun yang di bumi itu kan dipandang secara personifikasi. Jadi teman-teman mungkin masih ingat ada istilah dewa matahari, ada istilah dewa bumi, ada istilah dewa rembulan, Sang Hyang Suryo, Sang Hyang Bayu, Sang Hyang Condro. Setiap fenomena alam, gejala alam itu dalam tanda petik dipersonifikasikan sebagai dewa. Jadi dipandang sebagai sesuatu yang sangat sakral, tidak boleh sembarangan. Misalnya juga kita kenal kalau hari ini misalnya untuk urusan laut, kita sebut ada penguasanya, Ibu Ratu Kidul. Atau untuk urusan padi dan bumi kita kenal Ibu Dewi Sri. Nah, ini memposisikan alam sebagai yang sakral. Ini yang oleh Syed Hussein Nasr minggu lalu, manusia hari ini itu perlu melakukan resacralization of nature. Karena Barat modern cenderung melakukan desacralization of nature. Ya mungkin ada yang keberatan, itu kan versi agama lama Pak, dengan dewa-dewa dan macam-macam. Kita kan tidak percaya yang seperti itu. Ya boleh kan, tidak harus percaya Sang Hyang Suryo, Sang Hyang Condro. Tapi penghargaan, penghormatan kepada alam semesta kan bukan sesuatu yang
terlarang dalam agama. Jadi penghargaan, pensakralan itu kan berarti jangan macem-macem, jangan sembrono, jangan menzolimi, mengacak-acak, merusak. Hati-hati, dijaga perilakunya sebagaimana kalau tadi saya ilustrasikan waktu kita masuk masjid itu kan dijaga perilakunya. Di situ ada batas suci, sandalnya dilepas, ngomongnya diatur, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman pernah para pecinta alam misalnya kalau sedang mau naik gunung menjelajah kemana itu kan biasanya dipesen-peseni oleh orang-orang tua, jangan begini, jangan begitu, dijaga perilakunya. Nah, ini worldview-nya masyarakat Jawa terhadap alam. Jadi memposisikan alam sebagai sesuatu yang sakral, tidak boleh sembarangan. Baik, ini yang pertama. Ini mungkin bisa dibahas lagi nanti kapan-kapan bagaimana alam ini harus kita posisikan sebagai yang sakral. Ini kemarin baru dicita-citakan oleh Sayyid Hussein Nasr. Hakikatnya di Jawa dalam budaya nenek moyang kita ini sudah hidup lama, meskipun hari-hari ini saya tidak tahu, mungkin teman-teman muda yang tertarik khazanah-khazanah Jawa, khazanah-khazanah lama itu sudah berkurang drastis. Saya khawatirnya lama-lama budaya-budaya mulia, kearifan-kearifan lokal yang itu sebenarnya sangat mungkin jadi solusi problem-problem peradaban kita, pada akhirnya juga punah. Karena banyak sekali budaya-budaya yang punah. Karena manusia mengalami perubahan cara berpikir dengan cara melupakan sama sekali yang lama. Sehingga akhirnya mungkin nanti ada satu titik kita harus balik lagi. Setelah sangat jauh meninggalkan, lama-lama digali lagi karena merasa ini penting. Semoga yang seperti itu tidak terjadi. Jadi bareng-bareng mari kita hidupkan, mari kita kenali lagi kearifan-kearifan dari nenek moyang kita.